Selamat pagi semuanya. Udah pada bangun belum nih? Oke, hari ini kita akan live bersama Dokter Alia, spesialis mata. Kita akan join. Oke, kita akan undang Dokter Alia dulu. Nah, teman-teman, selamat pagi semuanya. Sebelum kita undang Dokter Alia, hari ini topiknya adalah pemakaian soft lens pada kesehatan mata. Jadi sebenarnya topiknya seru banget menurut aku karena kebanyakan perempuan pasti pernah pakai soft lens dan ternyata itu pakai soft lens ada dampaknya. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut, kita akan undang Dokter Alia dulu ya. Kita masih ngundang Dokter Alia. Nah, teman-teman boleh tanya apapun soal kesehatan mata, soal problem pada mata teman-teman, nanti akan dijawab oleh sama Dokter Alia di akhir sesi. Kita masih nunggu Dokter Alia untuk bergabung. Gimana ya? Sepertinya Dokter Alia masih proses gabung ya. Kita tunggu dulu. Oke. Masih menunggu Dokter Alia, teman-teman boleh dipikirin mau tanya apa nanti sama Dokter Alia. Dokter Alia akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Ini Dokter Alia belum ya? Kita nunggu Dokter Alia dulu ya. Makasih Julia. Kita nunggu Dokter Alia dulu. Duh, mungkin boleh dibantu kali ya. Siapa ya? Kok Dokter Alia udah diundang tapi belum. Ini Dokter Alia udah gabung. Halo dokter. Halo, Mbak Iko. Selamat pagi. Pagi. Ya, Gimana kabarnya? baik dok. Ini pagi-pagi kayaknya yang lain pada belum bangun ya dok. Atau masih baru bangun. Iya, ya. Tapi dokter udah siap-siap. Kita udah rapi-rapi buat live Instagram bareng. Iya, Sambil iya, dong. nunggu teman-teman lain gabung, kita cek suara dulu ya dok. Apakah suara saya udah Oke. terdengar di tempat dokter? Sudah terdengar. Iya, Sudah jelas ya dokter ya? jelas, jelas. Ya, kalau gambarnya apakah sudah jelas juga dok? Jelas kok. Kalau gambar jelas. Semoga Luar suaranya nggak biasa. putus-putus ya. Iya, semoga. Ini suara dokter di sini juga udah jelas, tapi gambarnya aja yang Oke. sedikit masih belum terlalu terlihat jelas. Putus ya. Heeh. Oke. Masih putus-putus gambarnya nggak? Gambarnya masih kabur gitu, Dok. Oh, masih kabur. Oke, oke, Heeh. oke, oke, oke. Tunggu.
Sambil nunggu dokter Alia, teman-teman, selamat pagi yang baru bangun, boleh join, boleh ikut dengerin kita pagi ini, karena hari ini memang lebih pagi. Nah, dokter Alia keluar dulu, kita kayaknya masih cek sinyalnya dulu. Kita undang lagi dokter Alianya ya. Karena ini hari Minggu, kayaknya yang lain masih pada mager, bareng, atau mungkin udah ada yang bangun, udah olahraga. Yang lagi mager, boleh nih sambil dengerin kita sama dokter Alia hari ini. Mana ya dokter Alia ya? Hmm, kita masih nunggu dokter Alia ya. Kayaknya jaringan deh. Eh, masih nunggu dokter Alia lagi, sebentar ya. Ini aku udah coba kirim. Kita masih kirim ke dokter Alia. Ya, maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa Oke. dok. Yang penting balik lagi Masih dok. kotak-kotak nggak? Masih kotak-kotak nggak gambarnya? Nah, udah jelas dokter yang ini. Oke. Iya, oke. Dokter selamat pagi. Teman-teman selamat Pagi. pagi. Kita cek lagi ya dok, kita pastiin kalau suara dan gambar kita cukup jelas dan cukup terdengar dengan bagus. Ini Oke, udah oke oke. ya dok? Oke, oke. Suara sama Oke. gambar saya udah oke ya? Udah, udah kelihatan jelas. Oke. Oke. Oke, nah teman-teman ini udah ada yang gabung. Dokter kita langsung mulai aja. Dan hari ini spesial kita mulai lebih pagi karena jadi sebenarnya ini buat sharing singkat aja dok. Jadi namanya Dikdok diskusi karo dokter. Jadi kayak mau sharing santai, ngobrol. Nah itu diadain setiap hari Minggu. Biasanya dok kita udah jalan mulai dari Juli ngobrol sama beberapa dokter. Dan hari ini spesial edisi pertama kita ngobrol sama dokter spesialis mata dan sama dokter Oke. Alia. Dengan senang hati mau ngasih kesempatan buat kita sharing hari ini walaupun lebih pagi karena biasanya malam dok. Oh gitu Nah, ya, ya. nggak apa-apa dok, tapi ini teman-teman mungkin yang lagi rebahan boleh nih ikut join sama kita sambil nunggu mandi atau nunggu mau kemana ya, mau makan apa ya, boleh gabung sama kita sharing hari ini. Nah dokter Alia terima kasih banyak buat kesempatannya hari ini, pagi ini mau memberi kesempatan sharing bareng sama kita. Nah dokter mungkin sebelum kita mulai dokter boleh kenalin dulu dokter tuh aktifnya di mana aja selama di Jogja, apakah prakteknya di mana aja biar teman-teman tahu mau ketemu dokter kapan dan di mana aja. Silahkan dokter. Assalamualaikum, saya dengan Dokter Alia, spesialis mata. Untuk di Jogja, saya praktek di Siloam Hospital. Mm-mm. Kalau satu lagi, saya prakteknya di Klaten, di Rumah Sakit Cakra Husada. Jadi, saya cuma 2 tempat praktek aja, gitu. Sisanya jadi ibu rumah tangga. Weh, itu praktek juga dok setiap hari. Bener ya, itu lebih berat prakteknya jadi ibu rumah tangga ya. Kalau jam prakteknya kapan aja dok? Kalau jam praktek di Siloam, saya praktek tiap Senin, Rabu, Jumat. Kalau Senin dan Jumat Mm-mm. itu jam 12 sampai jam 14. Kalau Rabu Mm-mm. itu dari jam 8 sampai jam 12 pagi gitu. Oke. Wow, kalau di Klaten tadi? Kalau di Klaten itu pagi dari jam 8 sampai sekitar jam 11-an dari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat Wah, gitu. gokil. Klaten lumayan jauh loh dok. Ya lumayan ya, ngelaju ya hampir tiap hari ya. Nggak apa-apa bisa kok. Deket kok. Iya, oke. Mantap. Dokter, ini berarti dokter Alia tadi praktek di dua rumah sakit, di Klaten dan di Jogja. Nah, teman-teman boleh nanti kalau mau konsultasi langsung bisa ke dokter Alia. Nah, dokter, kita akan mulai topik pertama kita memang mungkin
terlalu ini kali ya, mungkin kayak teman-teman beberapa kok softland sih Vo, kayak yang teman-teman cowok pada nanyain, kan aku nggak pakai softland, tapi tenang aja teman-teman yang nonton atau yang udah ngasih pertanyaan sebelum kita sharing hari ini, nanti pertanyaan akan dijawab sama dokter Alia di akhir sesi, dan mungkin yang lagi nonton sekarang boleh kok tanya tentang apa aja, nanti dokter Alia bakal jawab ya dok, asal jangan tanya apa ya dok, yang nggak boleh ditanya apa dok. Nggak usah kayak aneh-aneh enggak ya, enggak boleh boleh kita sharing aja ya soal mata ya, diskusi soal mata ya. Tapi ini kan karena memang pakai kontak lens, jadi kita bahas kontak lens dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari itu boleh, nggak apa-apa, diterima, welcome kok. Oke, aduh tuh enak banget kan. Jadi boleh tanya apa aja bebas. Nah ya, tapi seputar mata. Nah, kita mulai aja dok. Jadi judulnya itu kan pengaruh pemakaian softland pada kesehatan mata. Nah, sebenarnya itu kalau dari sudut pandang dokter sebagai dokter spesialis mata, sebenarnya pemakaian softland itu dibenarkan atau enggak dok? Oke, jadi gini ya, ada gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu mata minus, satu silinder gitu ya. Itu bisa dikoreksi, salah satunya adalah dengan pakai kontak lens gitu. Jadi tidak hanya kacamata. Jadi kita bisa pakai kontak lens. Kontak lens sendiri itu ada dua jenis, ada beberapa jenis ya. Cuma ada hard sama soft. Nah, yang sering kita pakai dan dijual di pasaran itu adalah yang jenis soft kontak lens. Dan dia tapi memang kekurangannya dia itu hanya ukuran-ukuran tertentu dan tidak bisa dipakai silinder gitu. Nah, kalau ada hard contact lens itu ada namanya kita bilang RGP atau rigid gas permeable. Jadi dia ya mungkin sekitar tahun 2000-an awal lah ya, itu dia muncul, tapi memang harus made by custom, jadi diukur, semua diukur, nanti dibuat sesuai dengan ukuran kita, dengan minus-minusnya dan silindernya. Jadi itu keuntungan dari RGP. Nah, kalau soft contact lens yang dijual di pasaran itu memang ukurannya terbatas dan tidak bisa di cover pakai mengcover silinder. Jadi kalau yang silindernya di atas 3, nah itu resiko copot-copot itu tuh nanti tuh si kontak lensnya itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya boleh apa enggak, ya boleh, karena emang itu salah satu fungsi kontak lens. Dan biasanya orang-orang yang pakai itu biasanya pekerja yang memang dia harus perform ya gitu ya, perform yang saya pakai kacamata tapi ternyata nggak nyaman atau jelek ya, kayak pakai kacamata saya pakai kontak lens gitu ya, itu boleh banget. Terus atau misalnya orang-orang yang tidak nyaman dengan kacamata, misalnya orang dengan minus tinggi gitu ya, minus tinggi kan pakai kacamata tebel ya, nggak nyaman, pasti pusing misal segala macam. Nah, itu boleh pakai kontak lens. Bisa pakai, bukan boleh, bisa pakai kontak lens. Atau yang ukuran kanan dan kirinya berbeda. Misalnya yang kanan -5, yang kiri -3. Atau -1 gitu. Yang kanan -5, -1. Nah, itu kan berbeda banget. Pakai kontak lens boleh banget gitu. Jadi memaksimalkan penglihatan kita yang tadinya kalau pakai kacamata tuh nggak bisa maksimal. Nah, itu pakai kontak lens lebih maksimal gitu. Jadi bisa. Boleh banget gitu. Boleh, dan ternyata memang itu salah satu opsi dari yang kalau misalnya tadi punya minus. Nah, ternyata Ibu juga baru tahu ternyata jenis kontak lens pun ada 2 ya dok, ada yang soft tadi sama yang hard ya. Nah, masalahnya itu kan sering dipakai itu pasti kayaknya yang soft ya dok, yang dijual di mana aja sekarang lebih gampang dan siapapun bisa pakai. Nah, kalau kita mau bahas lebih luas lagi dok, atau lebih dalam lagi, kriterianya tadi kan dokter udah sempat sebutkan kalau orang minus bisa pakai yang soft kontak lens, tapi kalau yang ada silinder mungkin bisa pakai yang hard dengan diukur dulu atau ada kriteria atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau kriterianya masing-masing itu kalau lebih rinci itu gimana dok? Kriteria kalau kita nih, aku mau pakai kontak lens nih, aku harus kriterianya seperti apa ya dok yang benar? Sebetulnya nggak ada kriteria khusus ya. Jadi misalnya katakanlah ya -1/2, tapi aku malas pakai kacamata deh, misalnya boleh, nggak apa-apa. Jadi itu alternatif lain untuk terapi gangguan refraksi gitu. Kalau biasanya kita cuma kenal kacamata, nah ini pakai kontak lens aja deh gitu, lebih nyaman. Biasanya selain tadi yang saya sebutkan perbedaan minus yang berbeda jauh antara kanan dan kiri gitu ya, atau minusnya tinggi, dengan kacamata dia mungkin pusing nggak nyaman gitu, atau misalnya orang dengan mobilitas tinggi jadi kacamata mungkin ribet ya, atau kan seringnya juga hilang gitu, hilang, jatuh, patah gitu. Nah, itu pakai kontak lens bisa. Atau ya secara kosmetik gitu, saya lebih senang aja pakai itu, lebih nyaman, lebih kelihatan. Dan udah gitu kan kalau softline kan ada warna-warni ya,
Jadi tadi secara Mm-mm. kosmetik oke gitu ya. Terus apa namanya? Kalau pakai kacamata itu beberapa salah satu kekurangan adalah dia lapang pandangnya itu terbatas hanya seframe-nya saja gitu. Jadi Hmm. kayak saya kebetulan pakai pemakai kacamata juga ya. Jadi dari dulu saya pakai kacamata itu udah beberapa kali dan saya paling nyaman dengan frameless. Jadi tidak ada frame-nya. Kenapa? Karena Oke. pada saat saya pernah pakai kacamata yang frame ada frame-nya agak besar Mm-mm. gitu, agak tebal, sorry, frame-nya tebal. Itu lapang pandang saya hanya terbatas dengan si frame itu gitu loh. Jadi merasa kayak terkotak Oh, gitu. Saya nggak iya bisa iya. ngeliat. Beda kalau frameless saya bisa ngelirik ke kiri ke kanan. Nah, kalau pakai kontak lens itu dia bebas banget karena kan nempel di mata langsung ya di kornea ya. Mm-mm. Jadi kita mau ngelirik ke kiri, mau ngelirik ke kanan itu kelihatan gitu. Jadi lebih apa ya jarak pandang kita akan lebih lebih enak dibandingkan kita pakai kacamata gitu. Ya Oke. itu sih paling yang biasanya yang indikasinya anak kapan harus pakai kontak lens, kapan harus pakai kacamata gitu. Oke, berarti lebih ke apa ya? Kecocokan gaya masing-masing ya dok. Berarti kalau Betul, kriteria betul, khusus dari betul. kita kan sebenarnya nggak ada ya dok ya. Ah, Nggak ada betul. oke, kalau tadi dokter sempat sebutin indikasi yang pakai soft lens itu atau kontak lens itu yang apa dok? Refraksi ya? Gangguan refraksi Nah, atau kalau nah, misalnya nggak bahasa kerennya tuh gangguan refraksi tapi pada ya, sebetulnya tuh kayak minus silinder gitu. Itu seperti itu gangguan oh, refraksi. oke, berarti gangguan refraksi yang tadi dokter maksud kayak udah minus, udah silinder itu udah Ya, bisa pakai kontak lens. Ada bisa, kemungkinan bisa, alternatif. bisa, bisa. Dan sekarang kan dijual di optik. Jadi apa di optik itu apa ada ukurannya ntar sama mbaknya gitu misalnya saya minus saya berapa gitu misalnya tiga minus saya satu lagi satu gitu ntar ada ukurannya. Nah sebelum kita pakai kita biasanya suruh nyoba dulu tuh suruh nyoba Oh, dulu kecuali memang yang itu kalau pertama kali ya saya mau pakai kontak lens tapi pertama kali tapi kalau misalnya udah yang pernah? udah pernah biasanya ya udah tinggal beli aja ukurannya berapa gitu tapi kalau saya belum pernah biasanya dia nyoba dulu ya pakai ya bekas ya gitu tapi biasa dicuci dulu kok gitu pakai ada cairan pembersihnya. Oke. Oke dokter, cukup jelas ya dok. Kita akan lanjut lagi. Nah, tadi kalau kriterianya sebenarnya tergantung gayanya masing-masing tiap orang ya dok, mau pakai atau enggak. Nah, berarti kalau caranya nih dok, mungkin banyak yang sekarang tuh kan karena terlalu gampang dibeli, didapatkan, apalagi yang kayak tadi soft contact lens tadi. Sebenarnya cara pemakaian yang benar kontak lens itu seperti apa dok? Oke, yang pertama jelas cuci tangan ya, tangan harus bersih dan setelah habis cuci tangan harus kering karena kalau misalnya tangan itu masih basah air itu bisa mengkontaminasi si kontak lens itu gitu loh karena jadi kontak lens itu tidak boleh kontak dengan air air keran atau apa namanya pokoknya air yang biasa mengalir gitu yang bisa kita pakai. Kenapa? Karena bisa terkontaminasi sama kuman gitu. Yang pertama harus cuci tangan dulu, biarkan kering, lalu biasanya ada cairan pembersihnya. Setelah itu biasanya dia nanti kan akan ditempelkan di sini, bentuknya harus mangkok ya. Jadi misalnya loh, Hmm. kan bisa bisa kebalik-balik gitu ya. Tapi dia kalau kalau dia betul dia akan reshape lagi untuk jadi mangkok betul gitu. Dia itu ditaruh sini Oh, terus ditempelkan plug gitu. Ya memang pasti awalnya karena nggak nyaman ya rasanya aneh ganjil tapi apa namanya itu masalah adaptasi sih sebetulnya gitu hanya masalah oke. adaptasi. Lalu setelah habis make apa secara teori sih maksimal 8 jam pemakaian ya secara teori tapi kadang ada orang yang lebih pakai berkali-kali berjam-jam gitu ya. Nah itu hati-hati waspada juga kalau misalnya sampai pakai berjam-jam itu karena satu bisa nimbul iritasi, yang kedua bisa timbul infeksi gitu dan apa namanya jangan sampai ke bawah tidur gitu. Jangan sampai aduh aku lupa nih terus ternyata ke bawah tidur. Nah, itu kalau sampai ke bawah tidur tuh meningkat resikonya itu bisa infeksi 5 kali lebih besar gitu. Jadi jangan sampai ke bawah tidur Oke. kalau pakai kontak lens gitu. Tuh, dan Oke. setelah selesai pakai kontak lens ya sama dibersihkan lagi pakai cairan bersih harus ada kotaknya. Nah si kotaknya itu cairan yang lama nggak boleh bergabung sama cairan baru. Jadi di cairan di kotaknya itu cairan yang lama harus dibuang dulu baru diganti lagi baru ditempelin lagi masukin lagi si kontak lensnya itu. Oke.
Oke dokter, berarti benar-benar harus diperhatikan ya dok. Maksudnya airnya aja nggak boleh bercampur, walaupun tadi udah sama-sama air buat kontak lensnya harus kita Ya. pisahin. Dan cara makainya juga tadi beda banget. Maksudnya caranya juga harus hati-hati, tangan juga dipastikan harus kering. Nah, berarti dok, kalau udah seperti itu berarti kan itu kan dari cara pemakaiannya aja udah kayak kita harus hati-hati. Berarti kayak pemakaiannya aja standarnya tadi kalau standarnya 8 jam kata dokter. Berarti ada Mhm. resiko dong dok, ada resiko yang disebabkan sama kontak lens ini dari pemakaiannya. Nah, kira-kira resikonya itu apa aja dok? Misalnya yang menyebabkan kalau kayak gini nanti resikonya gini, kalau gini resikonya gini. Jadi resiko yang paling berat itu adalah infeksi. Infeksi sampai menimbulkan kebutaan. Itu paling berat ya. Hmm. Jadi saya pernah dapat kasus mbak-mbak masih muda, umur mungkin sekitar 18-19 tahun, dia SPG, dia pakai kontak lens yang murah meriah ya. Murah Hmm. meriah dia beli, mungkin higienitasnya nggak baik gitu ya. Datang-datang itu udah matanya luka, kita bilangnya ulkus ya. Jadi matanya tuh Hmm. luka yang hitam-hitam itu, yang kornea bagian depan yang bening, itu Hmm. lukanya agak berat. Dan kalau sudah luka seperti itu berat, maka resikonya adalah dia akan menimbulkan bekas. Jadi nggak bisa jernih lagi gitu. Nah, kalau udah bekas seperti itu, ya pilihannya harus operasi, kita ganti kornea, kecangkok kornea, atau ya buta seperti itu gitu, nggak kelihatan. Itu yang terberat. Kalau yang masih ringan biasanya eh, alergi. Ada beberapa yang alergi ya, entah dari bahan si kontak lensnya atau dari cairan cairan pelumasnya, itu bisa alergi. Yang kedua ya paling biasanya iritasi, itu paling sering, matanya merah gitu. Bisa juga mungkin si kontak lens itu udah tidak bagus lagi gitu, jadi kualitas udah nggak bagus, jadi ya lebih baik dibuang biasanya. Walaupun sebetulnya ini kan belum expired ya gitu loh, saya pemakaiannya masih bagus. Nah itu kalau saya udah nggak nyaman gitu lebih baik dibuang. Tadi selain iritasi, mata merah biasanya. Merah tuh nggak cuma yang apa, oh merah kok semu-semu ya, pink-pink gitu. Nah itu tuh merah yang apa, terlihat seperti infeksi, dan biasanya mata apa, kelopak mata itu akan lebih bengkak dan mengatup gitu ya. Jadi lebih lebih sipit dibandingkan dengan biasanya. Terus Hmm. apa, muncul kotoran mata atau sekret yang tidak biasa gitu. Biasanya biasanya tuh Hmm. nggak muncul seperti ini, terus muncul gitu. Atau berair, atau nyeri nyeri banget tuh ada. Jadi ada beberapa kasus eh, si lensa kontak ini kekecilan, jadi Hmm. pas nempel di kornea mata itu dia ngekop gitu, kayak suction gitu loh. Nah itu sakit Iya, iya, sekali. iya. Nah gitu. Ada Oh. yang setelah dilepas terus dia nyaman, ada yang setelah dilepas kok dia masih masih sakit rasanya. Nah itu seperti itu. Jadi memang eh apa ya, susah-susah gampang ya pakai kontak lens gitu. Tapi selama kita pemakaiannya benar, insya Allah sih nggak ada masalah ya. Beberapa orang juga pakai kontak lens bertahun-tahun juga nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Cuma memang resiko infeksinya itu yang, jadi misalnya begitu, bagi yang pengguna kontak lens pada saat dia udah muncul mata merah, nyeri, Hmm. atau berair berlebihan, oh, mending langsung kontrol aja deh, kita periksa mata gitu ya. Siapa tahu memang harus diobatin, atau mungkin ada infeksi atau iritasi dan segala macam. Oke. Oke, berarti tadi tanda resikonya banyak ya dok, sampai kebutaan aja itu termasuk resiko yang paling Iya, ya, itu yang paling itu berat. yang paling berat Ya, ya. Oke. Nah, ini perlu diperhatiin nih. Mungkin banyak teman-teman yang sebenarnya nggak butuh pakai kontak lens, tapi untuk keperluan ya itu fashion baik. Ya, apa betul. Biasanya gitu. mau ke nikahan Oh. gitu ya, nikahan teman, nikahan saudara, atau nikahan apakah keluarga gitu ya. Nah, dia pakai kontak lens yang berwarna-warni itu gitu. Nggak apa-apa, nggak ada Oke. masalah. Yang penting kebersihannya, higienitasnya, cara pemakaiannya harus benar. Dan ini yang harus diingat adalah kalau kita mau pakai kontak lens, dipakai dulu kontak lensnya. Setelah tadi cuci tangan ya, kering ya, dipakai dulu kontak lensnya. Setelah itu baru make up. Oke. Oh, harus itu Jadi dulu ya malah dok ya. harus kontak lens dulu dipasang, baru make up. Jadi jangan yang udah foundation, udah apa, tangannya udah belepotan, wah aku lupa kontak lens, nggak bisa gitu. Karena kenapa? Karena si debris itu kayak Mm-mm. kotoran-kotoran partikel kecilnya itu ya, itu bisa nempel di kontak lensnya. Kalau nempel di kontak lens,
either itu antara nggak kelihatan jadi ngeblur atau malah Oke. bisa melukai kornea kita. Nah, itu yang bahaya gitu. Apalagi kalau Hmm. misalnya pakai yang bulu mata anti badai, maskara, pakai eyeshadow, nah itu pakai kontak lens dulu gitu. Iya. Even itu cuma Oke. foundation ya, foundation bedak, pakai Iya. kontak lens dulu, baru kita make up. Kontak lens dulu. Oke. Iya, Nah, itu betul. Itu tips yang penting juga nih kalau yang kebutuhannya tadi untuk ya iya, apa iya. ya acara-acara penting memang kebutuhan pekerjaan mungkin ya dok. Iya, Jadi mau kebutuhan pekerjaan gimana? ya wajar sih kalau itu nggak masalah. Yang penting pokoknya pakai kontak lens dulu, baru kita berdandan gitu. Iya. Oke dok. Nah tadi kita kan udah bahas resikonya, bahkan resiko yang terberat itu apa. Nah tadi sebelum kita masuk ke terapinya nih dok, misalnya teman-teman udah ngerasa nih, aduh nih kayaknya gejala-gejalanya kayak yang tadi dokter bilang deh, mata udah mulai sering merah, berair atau mulai nggak nyaman lah pakainya, harus diperiksakan ke dokter spesialis mata. Nah dok, Ya, nah, terapinya biasanya apa dok ketika mereka datang ke dokter mata? tergantung dari beratnya. Kalau misalnya udah luka berat banget ya pasti antibiotik jelas. Dan antibiotik itu kita nanti biasanya harus kontrol apa pengawasannya harus ketat. Bisa 3 sampai 4 hari gitu. Kemudian kita kontrol lihat si luka itu mengecil nggak, respon nggak dia dengan pengobatan Hmm. kita. Itu yang terberat. Tapi kalau misalnya ringan, misalnya hanya iritasi ya mungkin kita bisa biasanya kita copot dulu itu kontak lensnya. Kalau emang dia punya pakai kacamata dulu. Lalu kita obatin gitu. Kadang hanya dry eye, hanya dryness aja gitu, kering matanya atau iritasi gitu gitu. Nanti setelah itu membaik, ya udah ntar dia baik lagi nggak apa-apa. Oke. Berarti terapinya tergantung tingkat berat resikonya udah sampai mana Iya, dulu ya dok ya? biasanya makanya lebih baik ya periksa gitu. Periksa itu fungsinya ya buat supaya apa? Kita tahu kondisinya tuh gimana gitu. Karena melukai kornea itu berat juga hasil. Nanti kalau misalnya nggak bisa diperbaiki, nah itu akan jadi scar, akan jadi bekas dan itu ya bisa jadi buta. Oke oke. Wah, udah serem juga nih. Jangan Nah, jangan berpikir juga. Kadang orang, aduh aku takut deh gitu. Ada beberapa pasien yang saya tuh takut banget loh pakai kontak lens. Sekarang katanya bisa buta. Iya memang bisa buta, tapi kalau misalnya kita memakainya dengan cara yang baik, benar, nggak kayak gitu. Dan kita harus tahu tanda-tanda bahwa pada saat ini mata saya kayaknya butuh kontak lens harus ganti nih, mata saya butuh pertolongan nih, misalnya harus diperiksakan. Nah itu kita harus sudah tahu tanda-tanda itu tadi kayak misalnya matanya merah, berair, nyeri, terus jadi blur atau pas dipasang kontak lens itu bukan tambah terang tapi tambah blur. Nah kayak gitu-gitu. Jadi tanda-tanda itu yang harus kita waspadai, harus aware supaya untuk mencari pertolongan gitu. Jadi nggak usah takut sebetulnya kalau pakai kontak lens. Apa kadang orang terlalu paranoid gitu ya. Nanti iya ya. bakal luka gitu. Ya, padahal sebetulnya nggak apa-apa selama kita memakai dengan benar gitu. Iya ya. Oke. Berarti ya dasarnya tadi itu ya dok. Kalau makainya dengan benar sebenarnya itu akan aman gitu ya dok ya sama Iya, kesehatan iya mata. benar, benar. Betul, betul. Oke. Nah, terlepas dari itu dok, berarti bagi teman-teman misalnya nih yang tadi udah rutin atau dia udah terbiasa pakai kontak lens atau teman-teman misalnya yang mau mencoba pakai kontak lens yang masih kayak takut, masih aduh nanti bahaya, nanti bisa malah merusak mata gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok tips untuk bagi teman-teman yang pakai kontak lens untuk menjaga kesehatan matanya atau mungkin teman-teman yang nggak pakai kontak lens gimana dok menjaga kesehatan matanya? Oh, kalau jaga kesehatan mata jelas tadi harus dari segi makanan ya, buah dan sayur itu oke lah gitu ya, karena mengandung vitamin A. Jadi nutrisi buat saraf matanya. Nah, yang berikutnya itu adalah eh, kalau emang punya kacamata dipakai kacamatanya gitu. Kalau emang harus pakai kacamata dipakai kacamata. Kadang beberapa pasien tuh males pakai kacamata sampai kacamata hilang lah gitu. Atau kacamata hilang tapi bertahun-tahun nggak pernah periksa lagi gitu loh. Itu jadi memang harus kalau emang punya kacamata memang harus pakai kacamata dipakai. Nah, terus apa namanya? Si kalau orang bilang ngapain sih pakai sunglasses gaya banget, enggak juga loh. Sunglasses itu penting loh, penting supaya kita terhindar dari si ultraviolet. Nah, ultraviolet ini juga jahatnya bisa menimbulkan mempercepat munculnya katarak gitu. Jadi apa terus kadang juga bisa bikin mata kita jadi apa sinar matahari itu bisa bikin dryness gitu, bisa bikin kering. Itu juga apa namanya si kacamata ini bisa jadi pelindung. Nah, yang berikutnya terutama nih buat yang sekarang karena masih pandemi kan pasti online ya, jelas ya.
Nah, Iya. itu kita bisa kena apa namanya eh, computer vision syndrome gitu. Jadi dia mata itu lelah atau muncul gangguan-gangguan pada mata karena terlalu sering bekerja di depan laptop, depan gadget, atau misalnya apa handphone gitu ya. Nah, itu akan muncul muncul gangguannya kayak mata lelah, berair, lalu eh, seolah-olah kabur, jadi buram gitu ya. Terus apa ngantuk atau mata itu berat sampai pusing dan segala macam. Nah, itu yang bisa dilakukan yang pertama adalah kita harus eh, apa namanya melakukan namanya 20 rule of 20. Jadi 20 menit di Oke. depan laptop, 20 menit depan Mm-mm. laptop atau gadget kita harus istirahat 20 detik dengan memandang jauh sepanjang 20 kaki atau 6 meter. Gitu. Jadi Oh. apa namanya memang harus seperti itu. Jadi mengistirahatkan mata karena kalau enggak nanti mata kita jadi lelah gitu atau timbul gangguan-gangguan tadi. Misalnya, "Dok, saya tuh 20 menit nggak apa nggak ingat gitu." Ya udah kalau gitu misalnya kalau saya biasanya sejam di depan laptop, istirahat aja. Istirahat itu kan nggak mau kalau memandang jauh iya, "Dok, tapi saya tuh kerja di kantor loh, Dok, cuma di kubikel doang," misalnya. Boleh pejamkan mata 20 detik, asal jangan tidur ya habis itu ya. Nanti ketiduran lagi 20 detik kelamaan tidur. Pokoknya 20 detik pejamkan mata habis itu buka lagi gitu ya. Iya. Jadi apa namanya atau mandang jauh atau kalau orang zaman dulu mandang tuh yang ijo-ijo gitu biar seger. Nah, sebetulnya ya prinsipnya sama. Jadi kita memandang jauh gitu. Memandang jauh supaya mengistirahatkan mata karena kalau misalnya kita melihat dekat itu otot-otot itu kan juga bekerja lebih berat. Nah, dengan memandang jauh tuh dia lebih rileks, dia akan relaksasi, lensanya itu akan lebih apa penggantungnya tuh akan lebih rileks gitu, seperti itu. Jadi itu sih apa namanya. Terus kalau misalnya pegel matanya, kalau saya biasanya boleh misalnya mau kompres anget matanya boleh, itu boleh banget. Pakai kapas, ya kasih air hangat, tutup mata, terus dikompres di atas kelopak matanya gitu sekitar 3 sampai 5 menit biasanya. Oke. Itu boleh banget malah ya, Dok ya, tips yang terakhir Boleh, tadi. boleh banget gitu. Kalau orang di salon kan kadang suka kasih timun gitu. Nggak usah pakai timun, nggak usah pakai jeruk nanti malah mengiritasi mata. Pakai kapas hangat aja. Cukup. Itu merelaksasi gitu. Oke. Oke, ini tips yang terbaru nih, apalagi sekarang kan kita memang udah kerjanya udah hampir setahun lebih, hampir 2 tahun malah ya, Dok ya. Iya, Kita 2 tahun pakai betul betul. gadget terus gitu loh. Apalagi Iya, anak-anak, betul, apalagi betul. yang udah lagi kerja, kuliah semuanya Benar. rata-rata kayak gitu. Biasanya Nah, memang sekarang memang sering datang tuh pasien seperti itu. Jadi mata lelah, terus jadi kabur gitu. Jadi akhirnya malah jadi minus, yang anak-anak malah jadi minus gitu. Jadi ya apa namanya eh ingat aja dari rule of 20, 20 menit depan laptop atau gadget, istirahat 20 detik, mandang jauh 20 kaki atau 6 meter gitu. oke, Jadi itu oke, Dok. memudahkan. Nah, oke, Dok. Nah, kita kan sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram kemarin, dokter boleh nggak kayak sharing, pernah nggak sih dok nemuin kasus pasien-pasien yang ini tapi hubungannya pemakaian softline ya dok atau kontak lens? Oke. Ada nggak kasus yang terparah yang boleh di-sharingkan mungkin biar teman-teman juga dengerin, oh ternyata kalaupun pernah parah bisa sembuh, ataupun mungkin kalau pemakaiannya salah bisa kayak gini gitu. Kalau yang terparah tadi yang saya ceritakan, jadi ada mbak-mbak umur 18 tahun ya, perempuan di SPG apa saya Mm-mm. lupa. Tapi terus dia pakai kontak lens dan itu datang tuh mata udah merah dan luka tuh. Jadi kan kornea itu kan kita bening ya. Kalau kita ngaca tuh ada lapisan bening gitu ya, bagian yang bening. Nah itu tuh lukanya tuh lebar, hampir sebesar si kornea itu gitu. Nah kalau udah selebar itu dan apalagi udah dalam, dia akan kalaupun sembuh itu akan menimbulkan scar atau bekas gitu. Sama aja kalau kita punya jerawat kita utak-atik terus dia bekas gitu ya atau ke pisau. Semakin dalam pisau itu menggores, maka akan bekasnya akan semakin nyata ya dibandingkan kalau cuma lecet gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau orang yang dengan bakat keloid misalnya itu pasti bekasnya akan lebih muncul. Nah, sembuh memang setelah diterapi dengan antibiotik sembuh, tapi ya jadi bekas gitu. Nah, kalau bekas gitu apalagi dia masih muda ya, berarti kan mau nggak mau akan terganggu ya pekerjaannya secara kosmetik gitu. Pilihannya adalah kalau di kita kalau udah kornea udah rusak
keratoplasti. Keratoplasti itu cangkok kornea, jadi korneanya diganti gitu ya. Oh, Itu pilihannya. Tapi kalau misalnya dia nyaman dengan itu, ya paling jadi akhirnya nggak kelihatan gitu. Seperti itu oke. paling parah yang pernah saya dapatkan. Oke, Gitu. itu serem Ya, juga ya, Dok. Aduh. itu seram gitu. Tapi memang si Mbak ini memang secara higienitas juga nggak ini, jadi dia pakai si Pemakaiannya nggak kontak lens benar. tuh. Iya benar, beli kontak lens yang harganya murah, terus udah gitu. Saya kemarin lihat di Tokopedia itu harganya cuma 30.000 gitu ya. Jadi murah banget Oh, ya. Terus iya. apa sih kan secara kosmetik warna-warni ya, dia mungkin beli warna biru lah, abu-abu, coklat gitu ya. Tapi dia suka kebawa tidur gitu. Jadi lupa karena mungkin pulang udah malam, males ya nyopot Iya, bersih-bersih iya. gitu. Itu memang sesuatu hal yang ribet memang sih. Karena saya pernah pakai kontak lens waktu saya kuliah. Emang itu ribet banget. Pulang udah capek, aduh kita harus bersih-bersih tangan, harus begini, harus itu membutuhkan waktu sendiri gitu. Mungkin sekitar 30 menit untuk bersih-bersih si kontak lens ini. Jadi mungkin dia udah capek, udahlah capek, tidur aja deh gitu besok pagi. Nah, jadi itu sering terjadi. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa apabila kontak lens ini sampai terbawa tidur, kita lupa Betul. gitu ya, itu meningkatkan resiko infeksi sampai 5 kali. Tuh. Kenapa? Karena ini kan pasti apa namanya, pada saat kornea itu pakai kontak lens, dia tuh oksigennya kan mungkin lebih berkurang ya. Nah, pada saat berkurang mau tidak mau, terus nanti si bakteri itu juga berkembang biak dan segala macam, akhirnya muncullah tadi resikonya sampai 5 kali gitu untuk muncul infeksi gitu Mbak. Oke. Nah, ini teman-teman boleh jadi gambaran ya. Ya, tadi dari awal yang kayak dari awal dokter udah bilang ya, syaratnya cuma satu, pemakaiannya benar aja. Itu udah aman sebenarnya sama kesehatan mata kita ya, Dok, untuk Iya pemakaian soft betul lens sendiri. betul Nah, betul. itu. Oke. Nah, dokter, sekarang kita kan mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk kemarin ke Instagram waktu kita sharing posternya. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jadi jawab bareng sama dokter Alia ya. Pertanyaan pertama ini dokter ada pertanyaannya, dokter, apa dampaknya jika bintitan dibiarkan saja? Nah, bintitan, nah ini dok, ini ya ini banyak banget nih. Kayaknya dulu yang dulu punya mitos kalau bintitan tuh katanya ngintip. Nah, itu sebenarnya apa sih dok? Dan maksudnya apa kalau dibiarin aja kan biasanya sembuh ya dok? Atau kata orang karena kebanyakan Iya makan telur lah, apalah. Gimana iya nih dok iya. pertanyaannya? Jadi gini, bintitan itu apa namanya, kalau orang Jawa bilang timbilen ya gitu ya. Nah itu sebetulnya infeksi pada kelenjar minyak dari kelopak mata gitu. Jadi kan ini kan ada kelopak mata, ya itu ada kelenjar minyaknya. Kalau kita perhatikan di Hah? apa istilahnya, di kaca gitu, nanti itu ada kayak bintik-bintik gitu. Nah itu apa namanya, muncul infeksi. Nah infeksinya itu biasanya paling sering adalah kucuk-kucuk mata gitu, nggak sadar nih kita kucuk-kucuk mata, Iya, tangan iya. kita kotor kan apa gitu ya, kotor kan habis megang apa terus kucuk-kucuk mata. Nah itu paling sering. Atau bisa juga dari debu, dari tungau, atau misalnya kalau anak kecil kadang tuh spray atau bantalnya itu apa kotor kayak gitu. Jadi saya biasanya suruh minta orang tua untuk mengganti spray sama menjemur si bantal ini gitu. Jadi itu mudah sekali muncul. Nah kalau dibiarkan saja, tergantung tempatnya. Misalnya tempatnya persis di atas gini ya. Nah pada saat dia di sini itu kan agak jendol. Nah, pada saat kita berkedip atau dia menekan si kornea. Nah, kalau dibiarkan berlanjut itu juga bisa menimbulkan astigmat atau silinder gitu loh. Karena dia tertekan, akhirnya si kornea itu reshape, yang harusnya bentuknya bulat, dia akan lonjong. Nah, itu akan menimbulkan astigmat. Itu kalau dibiarkan begitu aja. Misalnya tapi di pinggir, paling keluhannya nggak nyaman. Kalau misalnya apa namanya, kalau infeksi ya, kalau saya nanti biasanya muncul lagi gitu, udah kempes nih muncul lagi gitu, udah kempes nih muncul lagi, atau berpindah tempat kayak gitu. Jadi biasanya seperti apa, keluhannya kayak gitu sih gitu. Tapi kalau saya lebih dari sebulan dan dia aman tenang, kalau mau diambil ya kita ambil gitu. Kalau saya nggak apa-apa sih dok, nih cuma kerasa aja jendul nggak enak. Nah itu biasanya munculnya apa, keluhannya tuh pasti nggak nyaman gitu. Iya, iya, iya. Oke, Nah berarti kalau misalnya nih, biasanya tanda-tanda awalnya mata itu bengkak, mm-mm. kelopak matanya bengkak gitu ya, merah, terus gatal luka itu nggak mucek aja gitu. Nah, coba tadi kompres pakai air hangat, Oh, yang pakai kata kapas dokter tadi, dulu, ya, napas ya. kapas tadi,
kasih air anget, diperes sedikit ya, jangan sampai kering, terus ditempelin di atas kelopak matanya gitu, dikompres sekitar 3 sampai 5 menit. Itu rutin aja. Biasanya kalau dia masih ringan, kompres sendiri, nggak muncul lagi gitu. Oke. Tapi kalau saya sampai muncul, sampai yang gede banget tuh, sampai kadang-kadang sampai kelopaknya sampai nutup, nah itu memang eh, harus diobatin gitu. Harus ada antibiotiknya biasanya. Oke dokter. Nah berarti ya bintitan itu pun sendiri ada apanya? Ada kayak klasifikasinya dok. Ada kayak sedang, berat, Iya, ringan. Kalau ringan betul. mungkin Nah, kan bisa orang dulu tadi tuh kayak bilang, pakai. tadi selain mengintip tuh, ada yang bilang, dok, kamu, saya tuh kebanyakan makan telur apa ya? Atau kacang gitu ya. Nah, Iya. secara teori enggak. Apa namanya, karena tadi murni lebih karena infeksi. Tapi kalau misalnya alergi bisa juga. Cuma, misalnya orang mau mengurangi telur atau kacang, ya monggo silahkan. Tapi secara teori enggak ada berhubungan. Oke, nggak ada penyebabnya ya. Itu Ya, mitos ya murni berarti infeksi. dokter ya. Iya, murni infeksi. Ya. Sama kalau misalnya kita jerawatan, kok banyak banget jerawatnya gitu, gara-gara makan kacang misalnya kayak gitu-gitu, seperti itu, atau telur kayak gitu, itu enggak berhubung. Iya, oke, oke. Oke, nah itu semoga menjawab ya. Jadi bintitan itu tadi bisa terapinya bisa kayak direndam pakai kapas air hangat atau nanti kalau memang Ya, udah 1 bulan nggak hilang-hilang atau merasa memang tidak terlalu nyaman walaupun nggak sebulan ya langsung konsultasi ke dokter ya dok. ya, Ya, betul. oke. Nah pertanyaan berikutnya dokter ini ada Kak mohon ditanyakan apakah jika ada riwayat alergi apakah itu juga termasuk iritasi mata? Jadi, Oh maksudnya iya, ini dok, dia mau tanya kalau ada memang gitu nggak ya. bedanya? Heeh. Oke, 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 paham. Jadi gini, reaksi alergi itu nggak melulu hanya gatal, ya, Mm-mm. gatal atau apa namanya, biasanya kan kadang ada orang mual muntah. Kalau berat itu kan sampai misalnya lidahnya bengkak atau mukanya bengkak gitu ya, misalnya kayak alergi udang gitu ya, kan ada itu ya Iya. orang sampai bengkak, nggak cuma gatal-gatal. Atau ada orang yang alergi dingin itu bersin di pagi hari kayak gitu. Tapi alergi Heeh. nggak cuma hanya itu responnya, tapi juga bisa ke mata gitu. Biasanya Oh, orang dengan alergi debu itu nggak cuma bersin-bersin, tapi matanya bisa merah. oke, oke. Itu matanya bisa merah, berair, nerocos, dan itu kadang terjadi seasonal. Bisa seasonal. Seasonal tuh apa ya? Musiman. Mm, Misalnya orang biasanya kalau di desa tuh orang yang lagi panen padi, orang lagi mm. panen padi di dekatnya rumahnya dia, nah itu muncul tuh biasanya matanya merah, bengkak, berair gitu ya. Merah terus pokoknya ngerasa nggak nyaman. Atau misalnya lagi musim bunga apa gitu. Atau memang dia memang punya bakat alergi gitu. Jadi eh, akan muncul iritasi gitu, seperti iritasi, padahal memang itu respon alergi gitu. Matanya merah, terus berair, kadang si kotoran matanya tuh agak lengket seperti itu. Jadi itu akan muncul seperti itu. Nah, biasanya kalau seperti itu, misalnya ke dokter, dokter akan beri obat. Obatnya tuh biasanya kita pilihkan yang aman ya, kecuali memang berat sekali, kita pilihkan yang aman sehingga dia bisa pakai agak lama, tapi nanti bisa muncul lagi gitu. Karena tadi alergi sifatnya dia akan muncul ya. Betul. Kita nggak alergi itu akan muncul kalau kita ketemu alergennya. Misalnya saya alergi udang akan muncul kalau saya makan udang gitu. Nah kalau misalnya Oke. kayak debu, alergi debu apa dingin kan kita nggak bisa menghindari ya. Mm, Namanya dingin kan pasti itu akan muncul gitu ya. Debu kan di mana-mana juga ada. Nah pilihannya ya tadi misalnya makan obat atau misalnya kalau keluar pakai kacamata pelindung atau pakai topi sehingga paparannya nggak terlalu hebat gitu. Jadi ada nanti bisa kita obatin tapi biasanya akan muncul lagi tapi nggak terlalu berat begitu. mm. Oke, berarti hampir mirip ya dok. Ini saya juga baru tahu dok ternyata ada gejala yang seperti infeksi mata, padahal itu sebenarnya alergi ya dok. Iya, betul betul. Tapi Oke. ada yang bisa sampai berat loh. Berat itu dalam arti misalnya dia alergi sampai jadi di kelopak matanya tuh sampai muncul kayak apa bergerombol apa reaksi alergi lah gitu dia sampai bergerombol terus nanti muncul apa tanda-tanda yang lain itu ada itu kalau berat banget biasanya dan memang alergi ini paling banyak terjadi pada anak-anak biasanya yang pada mata ya di mata ya kalau dewasa Oh, juga ada tapi frekuensinya jarang biasanya pada anak-anak munculnya.
Oke dokter, makasih ya dok. Nah ini semoga Ya, menjawab. Jadi ya kemungkinan besar kalau alergi ya, kalau nggak mau kejadian lagi ya alergennya atau penyebabnya dijauhi ya, iya, atau iya, dilakukan apa ya preventif ya dok, pakai iya, kacamata atau iya, pakai benar, benar, masker benar. gitu. Karena rata-rata biasanya itu karena Betul. debu, kemungkinan Iya. besar. Oke, nah dokter makasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pada pertanyaannya, 1 minggu ini setiap saya habis kerja seharian, malamnya saya pasti pusing dan mata saya berdenyut. Biasanya itu karena apa ya dokter? 1 minggu ini ya, nggak bilang ya Heeh. kerjanya di mana ya. Enggak dong, nggak tanya juga sih. Jadi ini juga banyak ya keluhan seperti ini datang ke apa ke praktek gitu. Jadi dia pusing dan berdenyut. Biasanya kadang suka di mata atau ya pusing biasa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini biasanya nanti kita akan cross check banyak banyak hal. Pertama bisa juga mata lelah. Hmm, Mata lelah misalnya ya tadi kayak orang di depan komputer gitu ya. Kita di depan komputer lama gitu. Nanti lama-lama akhirnya mata lelah. Sama aja kalau kita eh pakai kita seharian jalan mm, di mall. mm. Lama-lama kakinya pegel nggak? Sampai rumah pegel ya kakinya ya Iya pasti. dok, iya. Heeh. Iya, mata juga begitu. Jadi kalau misalnya kita seharian di depan komputer terus ya, biasanya kalau nggak mahasiswa atau memang apa namanya customer service gitu ya, kerja customer service gitu, di depan komputer terus berjam-jam, pulang pasti akan mengeluh seperti itu. Nah, tadi yang tadi saya bilang untuk mencegah computer vision syndrome, rule of 20. Jadi 20 menit di depan laptop, istirahat 20 detik, memandang jauh 20 kaki atau 6 meter gitu. Apa namanya? Jadi mengistirahatkan mata. Sama aja kalau kita tadi jalan di mall gitu ya berjam-jam, pasti istirahat kan? Makan Iya. dulu, istirahat. Kita lanjut lagi gitu ya. Mau window shopping, mau belanja dan segala macam gitu. Sama mata juga seperti itu. Jadi dia tetap butuh istirahat gitu karena untuk ya, supaya dia nggak capek. Nah, biasanya kalau misalnya tadi pusing dan berdenyut, kalau misalnya kita apa eh, datang ke tempat praktek, biasanya akan kita tanya tadi pekerjaannya apa, aktivitasnya bagaimana, apakah dia kurang tidur gitu ya. Atau misalnya dia tidurnya jam 2 malam gitu, jam 2 pagi baru bangun jam 5 jam 6 udah bangun, udah siap-siap. Itu kan tidurnya kurang banget. Nah, itu juga bisa loh menimbulkan keluhan seperti itu. Matanya Oke. sakit, berdenyut gitu. Kita pagi oke, kita bisa jalan kerja biasa, tapi terus sampai rumah kok mulai terasa nggak nyaman ya gitu. Jadi hal-hal tadi biasanya setelah diobatin tadi apa namanya lifestyle dirubah gitu ya, maksudnya di depan laptop tadi atau misalnya apa namanya istirahat yang cukup, jangan memandang gadget segala macam. Nah itu nanti biasanya suruh kontrol seminggu, kita lihat jangan-jangan dia butuh kacamata Oke. gitu. Oke, Karena dokter. kadang kita nggak sadar itu gini, saya minus setengah ya atau 0,75. Kelihatan kok dok, saya kelihatan masih kelihatan, tapi ternyata setelah dites pakai Snellen chart yang suruh Mm-mm. baca huruf-huruf itu Mm-mm. nggak kelihatan gitu. Jadi kelihatan itu kelihatan benda besar, tapi kalau suruh lihat tulisan yang detail kecil-kecil mungkin dia nggak kelihatan. Nah, pada saat dia mata itu bekerja keras, ya lama-lama dia capek, dia protes juga kan akhirnya muncul keluhan tadi gitu. Mm. Oke. Nah, oke, ini semoga menjawab pertanyaannya ya, bahwa tadi banyak mungkin penyebabnya karena tadi kita nggak tahu kerjanya di mana ya, Dok ya. Iya, benar-benar karena memang memang itu banyak terjadi sih kayak gitu. Jadi apa namanya tadi gara-gara depan laptop atau ini yang suka sering juga yang orang suka kelewat. Jadi kalau malam yang Mm-mm. dipegang apa? Mau tidur emang dipegang apa? Capek. Handphone. Nah, pada saat kita pegang handphone, pada saat cahaya kamar itu mati, jangan lupa diatur cahaya handphonenya gitu. Hmm. Karena cahaya handphone itu bukan bukan karena radiasi loh ya. Radiasi di handphone atau laptop tuh belum ada penelitian yang pasti apakah memang merusak mata atau tidak ya. Jadi jangan jangan salah kaprah. Tapi cahaya itu harus diatur terangnya untuk bisa membuat mata itu jadi nyaman gitu. Oke. Nah, seperti itu juga bisa membuat mata lelah loh. Capek loh pasti. Kita mau Iya, tidur iya. terus malah bikin seperti itu gitu. Jadi hati-hati juga gitu.
Nah, ini semua orang nih kayaknya dok yang sebelum tidur pasti main Iya, handphone dulu. sama saya juga kok, sama kok saya juga. Tapi begitu udah lampu mati, cahaya handphone langsung sama juga diturunin. Pokoknya senyaman kita, tapi dibikin redup. Jangan terus terlalu terang sekali. Nah, akhirnya malah jadi bikin mata lelah si cahaya itu. Hmm, Gitu. oke. Oke dokter, nih sebelum kita lanjut jawab pertanyaan yang kemarin masuk ke DM, kita jawabin yang udah masuk ke Instagram ya dok. Mana ya tadi Oke. ya? Tadi udah ada, mana ya? Bentar ya dok. Agak susah nih, bentar dok. Aduh, aduh. Itu tuh, ini. Aduh, mana ya tadi? Bentar-bentar dok. Tadi ada nih. Mana-mana gimana? Nah, ini dokter. Dari Inggil Widya, selamat pagi Oh, iya. dok. Dok izin bertanya, ada beberapa orang jika mata minus atau silinder jadi tidak sama kanan dan kiri. Misal salah satu mata jadi seperti melotot dok. Gimana cara mengatasinya ya dok? Biasanya kalau mata melotot sampai melotot, itu biasanya minusnya tinggi. Biasanya. Oh, Karena maksudnya kan jadi kayak gini kalau lihat jadi gitu. iya. Kalau mata minus sebetulnya kan kita melihat tuh jadi memicikan mata ya kalau misalnya nggak kelihatan gitu. Kenapa? Karena itu memang mengatur cahaya yang masuk supaya fokus gitu. Itu seperti itu. Itu orang yang dengan minus. Jadi misalnya tandanya orang yang minus tuh dia kalau misalnya lihat tuh apa sih nggak kelihatan. Nah itu tuh wah kamu harusnya pakai kacamata nih jangan-jangan gitu. Nah Oh. kalau secara teori orang dengan mata minus semakin itu bola matanya panjang. Bola Hmm. matanya panjang, semakin panjang bola mata ya ukuran minusnya akan bertambah gitu ya, akan semakin besar gitu. Nah, bola mata tuh kan berada di selang, jadi di tengkorak kita nih, di tengkorak kita tuh dia ada lubang gitu ya, emang buat si mata ini berserta otot dan lemak dan segala macam. Pada saat bola mata itu panjang, tempatnya kan segitu aja, jadi Oh. akhirnya melotot gitu. Atau, Oh. nah kalau melotot itu bisa juga eh selain mata minus ya ada penyebab yang lain misalnya kayak tumor mata dan segala macam itu tapi kan kita perlu periksa ya untuk seperti itu biasanya kalau memang matanya minus ya memang harus apa dikoreksi tapi kalau misalnya gimana ya dok supaya nggak melotot ya kalau memang minus ya berarti kita nggak bisa Nggak ngapa-ngapain bisa. gitu Iya, iya, iya iya. karena kan nggak bisa di reshape nggak bisa dikecilin gitu yang udah terlanjur panjang sama aja kalau kita tinggi 160 cm kita bikin jadi 150 kan nggak bisa ya dikecilin nggak bisa gitu Hmm. jadi kalau memang jadi tadi pertanyaan gimana maaf kalau Oh, cara ngatasinnya sorry supaya sorry nggak sorry ngelotot dok. Ada caranya nggak nggak bisa supaya nggak ngelotot? nggak bisa tapi cuma satu mata ya berarti ya Mbak Inggil ya yang melotot cuma satu mata ya coba mungkin harus diperiksa ya itu mata melototnya benar karena minus atau karena yang lain gitu karena cuma satu mata. Penyebab lainnya memang ada dok, misalnya yang bisa buat mata kita kayak melotot gitu, selain mata Iya minus. banyak, Oh banyak, iya, iya. banyak. Iya, misalnya katakanlah kalau yang berat itu misalnya kayak ada tumor ya, tumor di salah satu di belakang mata gitu ya, di belakang. Jadi mata ini terus kan ada saraf ya. Nah kalau ada di Iya. belakang itu ada tumor, dia akan mendorong pasti mata itu akan terlihat menonjol gitu. Itu bisa Hmm. satu mata itu. Jadi makanya kalau cuma satu mata dilihat dulu mata kanan kiri minusnya gede banget nggak gitu. Kita sama mata kanan kiri misalnya salah satu hidung melotot atau gimana. Kalau misalnya nggak mau kelihatan, paling pilihannya pakai kacamata ya buat menyamarkan Makanya si mata melotot udah itu. pakai Iya. kacamata dok. Udah pakai kacamata juga ya. Iya. Iya paling gitu sih. Kalau kalau soalnya kalau misalnya mata melotot ngatasinnya nggak bisa kalau misalnya emang mata minus karena emang udah bentuk bola matanya udah panjang gitu. Iya. Ya kayak logika yang tadi dokter bilang ya, kita tempatnya disediakan segini, Iya tiba-tiba terjadi benar. kayak gitu ya, mau gimana, nggak Oh, bisa. nggak Iya. bisa dikompensasi lagi gitu. Iya gitu gitu. Ya gitu deh, Itu ya Gil, Mbak. semoga menjawab. Semoga bisa menjawab ya Mbak. Bener banget, semoga membantu jawabannya tadi dan Iya melegakan. benar benar benar. Nah, oke, kita akan jawab lagi dokter pertanyaannya. Oh, nih, dijawab Inggil tuh ini dok. Kebetulan itu saudara saya dok dan Oh, dua-duanya melotot. dua-duanya Oh, melotot. Oh, berarti bukan kalau dua-duanya melotot, berarti saudaranya ini merasa keberatan ya dengan melotot ya?
Mungkin ya karena Soal berat, jadi dia kayak gitu kali ya, Dok. iya, karena kalau melotot juga macam-macam sih. Kayak katakanlah orang dengan hipertiroid itu juga matanya melotot. Mm-mm. Terus tadi misalnya ada tumor gitu ya, itu melotot. Tapi biasanya kalau tumor satu sisi aja, hanya satu mata. Kalau dua-duanya mungkin hipertiroid bisa. Atau kalau emang minus minus tinggi, atau sebetulnya minus biasa emang matanya melotot ya emang. Kan ada beberapa orang yang memang matanya belok ya, Iya. bukan melotot loh. Emang belok ya gitu ya. Maksudnya belok itu apa sih bahasa Indonesia apa sih? Iya, kayak melotot, Ya Dok. pokoknya Ya gitu ya, bentuknya nah kayak melotot melotot. gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang dia merasa terganggu, coba nanti eh harus dikaji ulang gitu. Kenapa masalahnya? Tuh, kalau merasa terganggu loh ya. Tapi kalau misalnya baik-baik aja kok nggak apa-apa ya, ya udah berarti nggak apa-apa. Emang kalau emang minusnya segitu ya kita mau gimana lagi ya? Nggak bisa di reshape bentuk bola panjang bola matanya gitu. Oke, nah itu tadi ya, Anggil. Mbak Inggil semoga menjawab ya. Kemungkinan besar ya karena mungkin tadi bentuk matanya atau memang kalau udah seperti itu ya nggak bisa lagi. Ya, Solusi ya, terbaiknya cuma pakai kacamata dikit menutupi sedikit ya, Dok. ya benar. Menyamarkan gitu, menyamarkan si bloknya tadi. Mm-mm. Oke. Nah, oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan ke sini lagi, Dok, yang ke DM Instagram kemarin sebelum yang di sini Hmm. lagi. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Dokter 3 hari mata saya itu susah dibuka sebelah kanan, bengkak dan nyut-nyutan. Biasanya itu karena apa ya, Dok? Saya tidak pernah pakai kacamata dan belum pernah periksa ke dokter mata. 3 hari bengkak, nyut-nyutan, satu mata ya? Heeh, bengkak Merah nggak, nyut-nyutan. Mbak? Sebelah kanan, Dok. Nggak dibilang ya, Dok. Iya. Kalau satu mata bengkak, nyut-nyutan, saya mesti periksa juga ya. Maksudnya gini, itu bisa juga eh, tanda-tanda infeksi itu juga bisa. Misalnya Hmm, radang kelopak mata gitu ya, dia bengkak kan jadinya kan. Bisa itu mm-mm. juga rasanya nggak nyaman. Jadi kalau yang kita mungkin yang udah pernah ngerasain ya, mau tanda-tanda timbul bintitan itu tuh rasanya juga sama, rasanya tuh bengkak dan ganjel nyut. Kalau kita di bawah nunduk itu semakin sakit kayak gitu. Jadi itu juga bisa mungkin sebagai tanda awal-awal dari infeksi itu juga bisa gitu. Jadi emang harus dicek apakah memang berinfeksi, apakah mungkin hanya kalau lelah sih sampai nggak bengkak ya harusnya ya kalau mata lelah ya. Kemungkinan malah Hmm. infeksi loh. Nah infeksinya tuh kita harus lihat dulu infeksi apa. Infeksi ringan cuma di kelopak mata atau sampai berat misalnya kayak apa konjungtivitis atau apa ya mata belekan gitu ya. Nah itu harus diperiksa lagi, diperiksa ulang gitu. Oke, berarti ini kemungkinan besar infeksi dan kalau mau memang lebih jelas diperiksakan aja Mungkin langsung ya, loh karena dokter. cuma satu mata ya, karena yang satu mata ya Hmm. soalnya. Oke. Nah, oke, itu semoga menjawab. Kita akan balik lagi ke yang di Instagram. Ini tadi dari Inggil. Oh ya, terima kasih banyak dokter Alia dan Mbak Ipo. Iya, sama-sama Oke, Inggil. sama-sama Mbak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Gisela Laras. Pertanyaannya, pagi dok, izin bertanya, kalau mata minus memakai soft lens, apakah ukuran minusnya berbeda dengan kacamata? Oke. Jadi kalau mata minus kurang dari 4 ya kalau saya nggak salah. Kurang dari 4 itu sama sama soft Hmm. lens sama soft lens ya. Kalau ada silinder tadi ya, kalau silinder lebih dari 3 itu biasanya pakai soft lens nggak bisa dia jatuh tuh. Jadi soft lens-nya Oh. tuh nggak ngekop gitu, nggak pas posisinya. Biasanya loh. Jadi kalau ada silinder biasanya kita konversi gitu. Jadi apa namanya dikonversikan terus nanti ditambahin ke minusnya. Tapi kalau misalnya silinder cuma setengah gitu anggap aja nggak ada. Jadi misalnya katakanlah si mbaknya nih Mbak Gisela nih misalnya dia minusnya -2, silinder setengah, pakai -2 aja gitu bisa. Hmm. Tapi kalau minusnya lebih dari 4, nah itu nanti biasanya ada pengukuran ulang tuh. Karena kita nanti apa ya ada istilahnya apa sih kayak vertex distance lah seperti itu. Jadi ntar diukur ulang nanti menyesuaikan ukuran kacamatanya menyesuaikan gitu. Kalau lebih dari 4, tapi kalau saya kurang dari 4 pakai sesuai ukuran. Tapi sesuai minusnya ya, misalnya kan 1 3 satunya 2 ya udah pakai sesuai dengan itu. Jadi belinya 2 box berarti satu yang ukuran karena kan sepasang ya. Masing-masing. Iya, iya. Satu kotak les itu kan pasang buat kanan sama kiri ya udah ntar yang kanan buat dipakai yang kiri, kiri buat dipakai yang kanan gitu. Oke, 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 oke. Ya berarti tadi ya risikonya ya kalau beda belinya 2 gitu ya dok ya. Iya benar benar benar. Benar.
Tapi harus selama itu 2. tadi di bawah 4 bisa sesuai dengan ukuran minus Bisa, kita ya, bisa Dok? sesuai. Bisa. Oke, nah itu sudah menjawab. Dokter boleh ya satu pertanyaan lagi kali ya? Ini masih ada Boleh, 2 lagi boleh sih. Kak Papa, boleh. Kita lanjut ya, Dok. Ini ada pertanyaan yang kemarin masuk ini. Eh ya, Po tolong tanyain, mataku tuh merah, perih karena kena cahaya dari pekerjaan, dari kayak ngelas gitu. Itu biasanya harus Oh, ngapain oke. ya? Apakah harus langsung diperiksa ke dokter? Mhm. Nah, ini Jadi sering ya, Dok? baiknya periksa ke dokter. Jadi kayak itu bisa karena memang kena si cahayanya, jadi mengganggu si retina atau karena si uap uap lasnya Oh, gitu. uapnya Ya, bahkan bisa. Oke. bisa. Jadi makanya memang kalau orang las tuh ya baiknya pakai si kacamata pelindung itu gitu. Gak apa-apa. Solusinya apa, Dok? Apa harus periksa ke dokter? Apa bisa misalnya ditanganin sendiri dulu? Kalau tanganin sendiri itu jarang sih yang bisa langsung sembuh. Kalau mau memang harus periksa dulu. Nanti kita kita cek apakah misalnya ada luka atau iritasi berat gitu. Nanti dikasih obat biasanya. Oke, oke. Nah, berarti sebaiknya berobat aja deh kalau gitu ya. Ya. Oke, oke dokter. Semoga ini tadi menjawab ya teman-teman. Nah, kita kan pertanyaan terakhir nih dokter nih. Pertanyaannya adalah, saya punya tekanan mata tinggi. Apakah bisa menyebabkan kepala menjadi vertigo, kayak nggak seimbang gitu? Gimana ya penanganannya? Oke. Ini Jadi mm, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. bisa. Banyak kasus eh, pasien datang itu vertigo diperiksa ke dokter saraf. Jadi dia karena vertigo dia periksa ke dokter saraf, dirawat Hmm. karena vertigonya. Ternyata setelah diperiksa dia glaukoma, tekanannya tinggi banget Oh, gitu. Jadi ya memang harus periksa. Nanti setelah tekanan bola matanya turun, ya vertigonya hilang gitu. hmm. Kalau tekanan bola mata tinggi, ya kita harus periksa juga apakah ada gangguan, sudah ada apa namanya kerusakan di saraf matanya. Biasanya ntar banyak tuh yang kita periksa gitu. Nah, kalau memang sudah ada gangguan, nanti kita akan memikirkan terapi yang pas itu apa gitu, obatnya yang pas apa. Karena jangan sampai karena glaukoma itu kayak pengobatan seumur hidup ya. Kalau udah glaukoma tuh pengobatan seumur hidup sama kayak kalau kita hipertensi atau diabetes gitu ya. Minum obat, Oh. netesin obat itu harus seumur hidup karena kita menjaga saraf mata itu supaya nggak rusak gitu. Mm. Sama aja kayak kalau gitu tekanan bola mata tinggi nih, tinggi. eh nah, apa namanya si saraf mata tuh posisinya ada di belakang. Nah, kalau dia tinggi kegenjat terus lama-lama terus jadi mati gitu. Rusak saraf matanya lama-lama aus. Nah, itu kalau dibiarkan terus-menerus dengan tekanan bola mata tinggi, ya bahaya. Bahayanya buat saraf matanya nanti. Ntar lama-lama kabur, nggak kelihatan. Sampai akhirnya jadi buta. Gitu. Jadi bisa banget kalau pertanyaannya, bisa nggak TO tinggi bikin vertigo? Bisa. Bisa vertigo. Tuh. Bisa. Iya, Oke. bisa. Oke, nah ini bisa banget dan berarti kayak gitu solusinya dia berarti berobat ke dokter saraf Iya, juga sama dokter mata juga dok solusinya. boleh. Misalnya ternyata vertigonya itu karena TO tinggi, ya berarti ke mata aja cukup. Tapi kalau misalnya ternyata vertigonya ada karena yang lain, misalnya gangguan telinga atau gangguan keseimbangan, ya berarti ke dokter saraf gitu. Dokter lain. Oke. Nah, oke, dokter makasih banyak udah dijawabin semua nih pertanyaan di Instagram kayaknya tadi udah selesai nih. Giselle juga bilang makasih dokter. Iya, Iya. sama-sama Mbak. Nih kita mau sapa-sapa dok. Tadi ada yang sapa dokter nih. Tadi kita lupa lihat nih siapa ya tadi ya nih. Oh ini dokter. Oh, dari Eiko Dentis. Halo dokter Halo, Alia. halo Tanti. Ikutan nonton juga ya. Nah, dokter kita udah jawabin semua pertanyaan yang masuk, yang di Instagram juga udah dijawabin. Nah, dokter, terakhir closing statement gitu deh dari dokter, apa sih misalnya sebagai dokter spesialis mata, tips atau saran-saran dokter buat kita itu terlepas dari pakai software atau enggak, ada nggak dok? Apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita jaga? Oh, yang pertama, karena ini masih mungkin dalam rangka World Side Day ya. World Side Day hari ini, apa tahun ini tuh adalah Love Your Eyes. Jadi Oh, periksakan, kayak kita harus mencintai mata kita dengan cara memeriksakan mata kita itu secara rutin gitu.
karena walaupun mungkin sebetulnya nggak ada keluhan nih gitu, atau saya mau cek aja deh mata saya apakah minus atau enggak gitu. Jadi kita harus cek mata kita seperti apa. Apalagi dalam masa pandemi ini di mana kita banyak banget berhubungan dengan gadget ya, laptop, HP gitu ya. Itu mau tidak mau akan menimbulkan atau memunculkan keluhan-keluhan dari mata. Nah, itu kita baiknya periksa mata hanya untuk mengetahui apakah memang mata kita masih sehat ataukah jangan-jangan udah muncul keluhan-keluhan yang lain gitu. Jadi nggak usah nunggu nanti deh kalau misalnya udah nggak nyaman aja baru periksa. Nah gitu, nggak usah nunggu gitu, kita cek aja gitu. Jadi love your eyes, sayangi mata kita. Iya, oke. Nah itu penting ya dok, karena ya kita kan nggak tahu ya dok, masa bertahun-tahun dipakai, kita juga harus cek udah gimana Iya, keadaannya ya. Oke. Nah dokter Alia, terima kasih banyak. Nah dok, sebelum Terima kasih kita banyak. berpisah, dokter boleh sharing lagi dok, tadi yang belum dengar, mungkin dokter prakteknya di mana aja, kapan aja, biar nanti teman-teman mungkin tadi nggak sempat nanya, mau ketemu dokter langsung, bisanya kemana mereka? Oh iya, Silakan dok. saya praktek di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin dan Jumat itu praktek jam 12 sampai jam 14. Kalau Rabu dari jam 8 sampai jam 12. Lalu satu lagi praktek di Rumah Sakit Cakra Husada di Klaten di setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat pagi dari jam 8 sampai jam 11. Oke, mantap. Oke, ini teman-teman buat yang mau konsultasi langsung ke dokter Alia, silakan Tunggu, monggo langsung didatengin aja ke rumah sakit ya. Iya, Tadi ada kita diingatkan masuk sama jangan di rumah dia. sakit. Iya, nggak boleh dok, karena masih pandemi. Iya benar, nggak boleh kunjung. Dokter, makasih banyak ya dokter buat sharingnya, Iya, sangat membantu sama-sama. sekali. Ngasih masukan banget sama saya, terutama sama teman-teman mungkin yang dengerin tadi, dan semoga ini juga membantu teman-teman yang tadi udah ikut gabung dari jam 9 sampai sekarang. Nah dokter, maaf kalau ada salah-salah kata, jangan kapok ya dok kalau besok diajak tanya-tanya yang lain ya dok, boleh ya dok? Boleh, boleh. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terus ngomongnya nggak kecepatan, bisa diambil semua ilmu-ilmunya ya. Iya, oke siap. Nah teman-teman semua, sampai ketemu lagi di hari Minggu besok dengan dokter-dokter yang lain. Nah dokter, sampai ketemu di lain kesempatan, jaga kesehatan ya dok, Ya, sehat-sehat. ya, Teman-teman sama-sama. jaga kesehatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.